Yuk, kembali lagi bersama Teori Kali dan Bang Didos di sini. Kita kita nyantronin bukan kedatangan ya, kita nyantronin seorang pemerhati atau ChatGPT lover. Nah, kita akan tanya-tanya nih kepada Farilio Rizky Utama. Oh, Nah, bukan ya? bukan. Bukan. Farilio apa? Nah, GPT lover saja sudah. Wah, Farilio GPT lovers. Jadi Farilio ini eh, saat ini atau sudah lama menggunakan, bukan hanya menggunakan ya, bahkan memanfaatkan maksimal eh, aplikasi ChatGPT ya. Jadi dioptimalin banget sama Farel ya. Jadi yang tadinya hanya untuk tanya jawab ya ChatGPT itu, ini bisa, bahkan Om juga pernah iseng-iseng melakukan, coba buatkan rumus misalnya mengenai atau analisa mengenai banjir Jakarta. Itu dijawab sama dia. Jadi itulah sedikit perbedaan antara SEO-nya, search engine-nya Google dengan ChatGPT ini. Ini versi yang disempurnakan sih kamu menurut Om. Betul nggak itu? Benar. Benar ya. Jadi eh, harusnya kalau sayang kalau hanya digunakan sebagai hanya tanya jawab doang gitu. Mestinya begitu. Bahkan dia bisa membuat website ya. Dia Betul ya? bisa Bisa ya? membuat website, bisa coding. Bisa coding. Wah, ini bahaya ini memang. Nanti kita coba obrolin sama Farel karena Farel saya Om anggap eh, tahu mengenai informasi detail ChatGPT ya. Kalau Om hanya sekadar apa ya selewat aja karena memang Om masih menggunakan kekuatan berpikir sih, masih menggunakan ya otak kita lah. Jangan sampai itu menjadi ketergantungan gitu loh. Tapi boleh jadi ketergantungan boleh karena eh, apa ya namanya namanya kemudahan ya alat ya, alat bantu ya. Itu kan alat Iya. bantu kita untuk memudahkan kerja manusia ya gitu loh. Coba apa pembukaan dari Farel Tentang ChatGPT. ChatGPT ini ya. Nanti selanjutnya aku akan melakukan tanya jawab. Eh, sebenarnya ChatGPT itu bisa dibilang hanya termasuk bahan, referensi, atau yang bisa alat yang untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja dan juga belajar. Mm, Seperti saya pernah coba mm, bertanya ChatGPT tentang rumus aritmatika mm, dan juga kalkulus. mm. ChatGPT bisa, Bisa. tapi dengan ketentuan ChatGPT tidak bisa menjelaskan tentang rumus terlalu kompleks, Kompleks ya. atau makin lama ChatGPT akan kehilangan akurasi. Mm, ChatGPT versi sekarang atau yang paling baru itu GPT-4o mempunyai token sebesar 128.000 token. Jadi kalau misalnya rumusnya terlalu panjang atau pertanyaannya terlalu kompleks, ChatGPT mulai berimajinasikan jawabannya sendiri. Jadi bukan termasuk fakta atau logika. ya. Oh, iya benar-benar. Jadi memang ini gede banget ya database-nya ChatGPT ini ya. Besar, Besar sangat banget besar. ya. Pernah tahu nggak Farel berapa tera atau berapa dia? Pokoknya nah ChatGPT yang 3.5 itu katanya berhenti hanya di tahun 2021 atau di tahun 2019 karena dia versi pertama yang dia hanya menghimpun semua data berhenti di tahun itu. Nah, disempurnakan dengan ChatGPT selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mengenai kasus-kasus atau ya semua peristiwa yang di bawah tahun 2019, dia nggak akan mencapai itu datanya gitu, nggak akan dia sediakan. Betul nggak begitu? Benar. Benar ya. ChatGPT 3,5 itu dirilis tahun 2019. 19 ya. OpenAI memberhentikan pembelajaran GPT 3,5 pada tahun 2021. Jadi jika kita bertanya kepada GPT 3,5 peristiwa setelah 2021, dia tidak akan tahu. Tahu ya benar. Nah, sementara kita anggap atau orang-orang anggap atau Farel sendiri anggap ChatGPT ini alat bantu AI yang favorit ya. Ya, paling Selain banyak. apa lagi ya serupa dengan dia ChatGPT? Ada Ada apa aja? eh, Blackbox ya? Blackbox apa Blackbox sih? Blackbox AI.
Iya, black box AI. Black AI apalagi? Rabbit R1. R1. Habis itu ada Bing AI, Bing AI. Gemini AI, Heeh. Meta AI, dan juga Grok AI. Itu dari Twitter. Twitter ya? Iya. Oh, sudah pernah coba semua? Kalau Bing AI, Meta AI, Gemini AI udah pernah. Kalau Grok belum. Oh, Gemini iya juga Gemini. Tapi menurut Om sih yang paling sempurna ya, dan tampilannya juga enak di mata tuh ya ChatGPT ya. Iya, karena Kalau ChatGPT Black itu Box itu kayaknya kecil-kecil banget ya itunya. Apa menu-menunya itu atau tampilan interface-nya lah itu. UI-nya kecil. UI-nya itu nggak nyaman di mata gitu. Kalau ChatGPT kan dia versi apa Night mode. night vision ya, night mode iya bener, night vision night mode gitu. Jadi di antara ke berapa tadi 5 atau 6 itu paling gampang digunakan ChatGPT menurut Farel. Kata saya lebih tergantung fungsi. Misalnya kalau kita ingin bertanya apa-apa, saya lebih enak menggunakan Bing AI. Bing AI punya ya itu apa? Microsoft ya Bing ya. Iya. Oh, Atau sekarang namanya udah berubah jadi Copilot. Iya. Tapi sementara orang lebih banyak mengakses ChatGPT. Ya, atau ChatGPT. tergantung kebutuhan. Sebenarnya orang-orang juga kadang ada yang tergantung kebutuhan, kadang juga ada yang tetap ChatGPT aja. Atau dia punya spesialisasi sendiri. Iya, punya spesialisasi sendiri. Oh gitu ya. Lebih cenderung apa yang kemana? Kayaknya. GPT itu lebih cenderung ke general, semuanya bisa. Bisa ya. Kalau Bing AI memang dispesialisasikan untuk pekerjaan, kehidupan sehari-hari, seperti bertanya, menyelesaikan rumus, mencari informasi, dan juga mengcreate. Ya, mengcreate. Create ya. Habis itu mengkritik juga. Mengkritik juga ya. Bing AI juga bisa image generation atau stable diffusion biasanya. Mengenerate image ya bisa ya. Iya. Video belum bisa ya. Gambar belum bisa. Video enggak. Tadi apa pertanyaannya? Jadi selain pertanyaan monolog ya, dia juga ternyata bisa stereolog, tanya jawab. Seperti bisa. orang ngobrol kan? Iya, bisa itu ya. Bisa. Jadi benar-benar menggantikan sedikit lah, jangan kita anggap semua fungsi manusia ya. Bisa menggantikan seberapa dari kemampuan manusia ya. Tapi belum terlalu perfect. Menurut paling gimana? Belum. Karena apa saja yang masih menjadi kekurangannya? Titik kakunya tuh apa gitu ketika kita komunikasi dua arah? ChatGPT sekarang banyak kemampuannya, seperti bisa berbicara non formal juga. Karena dulu ChatGPT hanya bisa berbahasa formal. Sekarang bisa berbahasa non formal, tapi ChatGPT walaupun versi yang terbaru juga masih ada kemungkinan untuk berimajinasi. Tidak sesuai apa dengan yang kita tunjukkan untuk dijawab, atau tidak sesuai konteks. Itu karena ChatGPT masih terkena limitasi token. Limitasi token ya. Kedepannya tokennya OpenAI akan menjadi kemungkinan itu 1024 juta. Tapi sekarang kehalang dari besarnya database OpenAI dan juga harga GPU untuk mentraining AI-nya masih terlalu mahal. Coba jelaskan dulu ke penonton. Apa itu token? Tadi sangat token listrik lah ya. Bukan coba token apa? Token AI itu seperti itu. Kan orang taunya tera gitu ya, gigabyte. Ini tokennya apa gitu? Token itu seperti bahasa khusus AI untuk memisah-misah bahasa lah. Jadi AI itu harus memisah bahasa-bahasanya sebelum diproses ke database-nya. Seperti misalnya aku berjalan. Itu ada 3 token. Aku itu karena satu kata hanya 1 token.
berjalan, karena itu dua kata berbeda, ber sama jalan digabung jadi dua token. Oh, 2 token ya. Oh. Token itu mengafek hasil akhirnya, karena token dari 128.000 token OpenAI itu dibagi ke beberapa jenis, seperti token konteks, token masuk, token respons, dan token untuk diproses di database-nya. Benar banget. Benar. Itu yang membuat dia menjadi tidak kaku ya. Ya, Bukan apa bahasa lemes. Lemes itu maksudnya ya tidak kaku lah dia. Maksudnya ketika kita menanyakan lebih sedikit dari ketentuan dia, itu masih bisa dia jawab. Masih bisa. Kemudian dia sudah bisa convert atau alih bahasa ke semua bahasa di negara di dunia. Bisa. Sudah pernah dites. Sudah Pernah ya. Kemudian apa yang sudah Farel coba lakukan, tanya ke ChatGPT benar-benar di luar dugaan gitu. Kayak tadi misalnya membuat aplikasi atau web gitu kan. Nah, kira-kira apa? Atau dark web lah. Ya, atau dark internet itu. Pernah nggak deh iseng cari apa gitu? ChatGPT belum bisa mengakses dark web. Atau malah dibatasin ya kayaknya. Nggak bisa sama sekali. Sudah dibatasi nama OpenAI. Oh iya, pasti itu. Yang OpenAI ngebatasin banyak hal buat ditanya di ChatGPT, seperti cara melakukan hal-hal ilegal, konten-konten ilegal, dan juga apapun yang berbau ilegal dan kriminalitas. Kalau Om sih yang terakhir yang kaget itu suruh bikin lagu, bisa ternyata. Bisa. Sama bikin lagu doang nih, lirik tok. Ternyata coba masukkan chordnya, bisa juga ternyata. Wah, kacau ya. Bikin lagu, cuman dia nggak bisa menciptakan nada kan? Nggak bisa. Irama tuh nggak bisa, nada cuma hanya referensi doang untuk dilebarkan lagi. Yang saya pernah lakukan ke ChatGPT itu kebanyakan saya ngetes kreativitasnya. Saya membuat cerita sampai 274 chapter bisa ChatGPT. Bisa tetap lancar. Itu di satu tema atau judul yang sama itu? Sama ya? Tentang apa waktu itu? Tentang genrenya kriminalitas. Fiksi ya? Fiksi. Dia bisa menciptakan tokoh juga kalau gitu? Atau Farel yang menciptakan tokohnya? Bisa dia menciptakan tokoh sendiri. Iya, di-create maksudnya tokoh ini berkarakteristik ini bisa tuh? Bisa. Nanti lawannya segala macam, alurnya segala macam? Bisa ya? Sama, Om juga lagi bikin, ternyata gila ya, hebat juga. Om lagi coba bikin buku ya, salah satu buku yang terus dia langsung sudah coba cari bagikan berdasarkan subbab, dibagikan langsung berdasarkan subbab dari kata pengantar, pendahuluan sampai kepada kesimpulan kan. Wah, nah ini menurut Farel, ini ChatGPT ini berbahaya nggak bagi manusia atau malah dia justru jadi bantu yang sangat membantu? Menurut saya bisa membantu. Tapi ada beberapa batasan yang harus dibatasi juga oleh manusia. Seperti semuanya tidak harus dibantu AI. Kita juga harus bekerja sendiri. Tidak harus terlalu ketergantungan copy paste. Dan juga AI bisa salah. Bisa, tahu. Jadi jangan terlalu peluk dengan omongan AI. Memang ada sih di beberapa, kalau nggak, kan benar itu hanya referensi ya. Dia sebenarnya tidak rekomendasi. Kan beda antara referensi dan rekomendasi ya. Kalau nggak kita cek ulang, itu kadang-kadang ada yang salah. Atau dia datanya belum terupdate terkini. Iya. Ya kan gitu. Kayak misalnya menanyakan profil seseorang gitu. Ternyata dia masih menggunakan database yang lama gitu kan. Itu juga perlu konfirmasi emang. Nah, tapi yang cukup mengagetkan itu, boleh ya, kan kemarin Om tanya ke Farel, boleh ya kita sedikit menjadi ilmiah dan akademis membuat buku melalui ChatGPT gitu? Boleh ya, akademis. Atau dia malah berbagi, nanti kata Farel kemarin apa? Harus berbagi kita sama ChatGPT-nya gitu, dari hasil bukunya itu. Kalau ingin membuat buku, kita harus membagi copyright-nya terhadap OpenAI juga, karena itu dengan bantuan dari ChatGPT. Ini masih termasuknya ke
hukum yang masih tidak diketahui kepanjangannya kayak gimana. Yang bener. Soalnya masih baru. Masih meraba. Mungkin nanti, nah makanya maksimalkanlah mumpung dia masih sedang mencari pakemnya, ketentuannya. Apabila nanti sudah ada banyak pakemnya, susah kita dibatasin maksudnya ya. Ya, dibataskan. Kemarin juga salah satu kehebatannya juga ketika kita buat grafik atau apa narasi cerita gitu ya, fiksi segala macam, kita perintahkan coba tolong convert ke Word dokumen, di convert sama dia jadi Bisa dijadikan file ya, dan bisa kita download gitu kan. Jadi kita nggak perlu copy paste kan ya, copy atau paste di Word kita sendiri kan, tidak nggak perlu. ada di dia diperlu apa, nggak perlu lagi copy paste gitu. Nah ini yang menjadi kalau misalnya kita sangat ketergantungan banget, ini kita jadi kaku nanti ya. Iya, Otak jadi kiri apa otak kanan kita yang nggak bermain nanti? otak kanan. Otak kanan ya, nggak bermain. Jadi memang seperti yang Farid katakan tadi, jadi copy paste aja gitu, nggak di filter gitu kan. Yang mana tahu tadi terdapat beberapa data yang belum dia update terkini gitu kan, masih data lama. Nah itu yang memang sedikit menjadi ancaman bagi ya, kita juga nggak boleh menjadi apa mati otak kanan ya. Jadi copy paste aja, nggak kritis kitanya kan. Ya, harus tetap kritis. Harus tetap kritis. Jadi kayak misalnya permodelan dia bikin karakter fiksi tadi, kalau nggak sesuai dengan kemauan kita kan juga itu merupakan kritis bagi ChatGPT-nya kan. Ternyata dia salah menafsirkan. Ya, gitu kan. salah menafsirkan. Bahkan ya memang yang paling omilin banget sih hebatnya itu tadi ya, agak flashback dikit, bedanya dengan Google Search Engine itu Google hanya menampilkan artikel yang dia temukan. Ya, Beserta artikelnya, kita disuruh mencerna lagi gitu loh. ya suruh baca lagi. Dan itu artikel yang memang sudah dituliskan orang. Nah, kalau misalnya ChatGPT ini kita minta intisarikan pun bisa dia. Bisa Intisarikan dari ayat ini misalnya, surat ini segala macam itu bisa. Menurut versi bahasa kontekstual dia sendiri, tekstual dia sendiri gitu kan. Nanti kita tinggal sempurnakan gitu hebat. Bahkan ditawarkan kembali ya, apakah ini masih kurang sempurna, tolong sempurnakan lagi atau detailkan kembali, bisa versi berulang ya. Bahkan ada orang yang penasaran ya, versi 1, versi 2, versi 3, versi 4 yang sempurna itu berbeda bisa menyusun algoritmanya sendiri ya. Iya, bisa gitu loh. Oke, ini episode pertama. Nanti kita gali lebih dalam sama Farel. Ada yang mau disampaikan sebelum menutup di episode pertama? tetap menggunakan AI, tapi jangan berlebihan sampai ketergantungan. Itu saja ya. Oke. Makasih Farel sharingnya. Sampai jumpa di episode kedua ChatGPT. Kali out.